Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan pada hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima begitu, dan ini kita akan membahas kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Masih semangat Bapak dan Ibu? Semangat. Oke, siap. Kalau semangat akan kita cek dulu ini keberadaannya Bapak Ibu, karena kelihatannya setelah istirahat tadi agak loyo begitu. Kalau saya bilang SMK berarti Bapak Ibu bilang bisa, yang kedua hebat, yang ketiga adalah bisa hebat. Begitu Bapak Ibu. Baik, SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Los buat Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Untuk konsep tujuan pembelajaran nanti yang akan kita bahas itu mempunyai tujuan. Yang pertama menjelaskan konsep, rumusan, komponen dan prosedur, kemudian penyusunan tujuan pembelajaran. Sedangkan topik yang akan dibahas hari ini adalah pembahasan proses penyusunan tujuan pembelajaran, dan nanti di akhir sesi Bapak Ibu melakukan diskusi, kolaborasi, kemudian nanti bisa dipresentasikan. Selanjutnya, konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat untuk menuju capaian pembelajaran. Bapak Ibu tentunya dalam menyusun tujuan pembelajaran di kurikulum K13 masih ingat, yaitu adanya komponen ABCD begitu. Kemudian di tujuan pembelajaran yang akan diloncengkan yaitu kaitannya dengan Merdeka Belajar begitu, ini ada rumusan pembelajaran yang lebih dispesifikan, yaitu ditambah dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mulai dari komponen kognitif, ada mengingat, memahami, mengaplikasikan sampai pada mencipta. Kemudian untuk dimensi kognitif ini ada fakta, konsep, prosedural, dan metakognitif. Ini lebih kepada esensi ilmu pengetahuan. Kemudian ada kecakapan hidup, ini lebih kepada high order thinking skill, 4C begitu. Kemudian profil pelajar Pancasila ini yang saat ini dikembangkan. Ada beriman, ada kebinekaan global, sampai pada mandiri. Kemudian kita lanjutkan. Komponen tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah konten, dan yang ketiga adalah variasi begitu. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Kemudian untuk contohnya misalkan peserta didik dapat menyajikan. Nah, ini menyajikan itu kan mendemonstrasikan, jadi di kompetensinya. Kemudian yang kedua ini konten. Konten itu lebih kepada ilmu pengetahuan, inti atau konsep utama yang diperoleh siswa. Ini contohnya misalkan kaitannya dengan perubahan kondisi alam begitu. Kemudian untuk variasi ini sebuah keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi lebih ke high order thinking skill begitu. Contohnya misalkan menganalisis hubungan antara kegiatan manusia bla 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 bla, permukaan bumi dan penyebabnya. Nah, ini menganalisis ini kaitannya dengan variasi. Jadi Bapak dan Ibu nanti dalam menyusun komponen tujuan pembelajaran harus melihat pada capaian pembelajaran, kemudian pada alur dari mana akan dimulai, dari mudah ke sulit, dari
konkret ke abstrak atau abstrak ke konkret, sehingga tujuan pembelajaran ini akan tersusun dengan baik. Begitu Bapak dan Ibu, jadi komponennya 3, kompetensi, konten, variasi. Nanti lebih dalam akan kita lihat pada contoh tujuan. Ini contoh tujuan pembelajaran, ada menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Kemudian yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, catatannya apa Bapak dan Ibu? Yang berwarna kuning ini adalah unsur atau komponen dari kompetensi, yaitu kata kerja yang menunjukkan keterampilan. Jadi mendemonstrasikan, dapat menjelaskan begitu. Kemudian yang warna biru ini adalah konten, yaitu materi yang diajarkan, lebih kepada ilmu pengetahuan. Kemudian yang hijau ini adalah variasi, menggunakan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan tingkat tinggi. Jadi ketika tujuannya nanti mengandung 3 unsur, kompetensi, konten, variasi, tentunya harapan adalah capaian dari pembelajaran ini dapat tercapai, yaitu dengan cara membreakdown capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran dan nanti menjadi alur pembelajaran. Baiklah Bapak dan Ibu, agar pemahaman kita lebih mendalam sesuai dengan informasi yang saya sampaikan, bahwa setelah sedikit review kaitannya dengan konsep tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu akan kita kelompokkan menjadi 2 kelompok untuk membahas konsep tujuan pembelajaran. Nah, ini ruang diskusinya begini Bapak Ibu. Dari capaian kompetensi di bawah ini, buatlah contoh tujuan pembelajarannya. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menggunakan peralatan perlengkapan kerja antara lain persiapan kalibrasi, menggunakan peralatan perlengkapan sesuai jenis fungsi dan manual perbaikan. Ini nanti Bapak Ibu diskusikan sesuai dengan 3 komponen tadi, ada kompetensi, konten, dan variasi. Sebelum Bapak dan Ibu berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan kemarin, mungkin Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan begitu? Sudah sangat jelas. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu berkelompok untuk menentukan tujuan pembelajaran, barangkali nanti 10 menit. Setelah itu mempresentasikan hasil daripada tujuan pembelajaran dan nanti saling berdiskusi, dan nanti yang terakhir adalah kita review bersama, kita buat catatan khusus begitu. Sekiranya begitu Bapak Ibu, selanjutnya dipersilahkan untuk berkelompok dan nanti kita tunggu 10 menit untuk mengerjakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.